Yes. Dealer buzz. We're fucked. What does that mean, Charlie? Not good for my leg. Besides. Sebenarnya nggak ada yang menguntungkan dari yang namanya judi. Meskipun awalnya terlihat menang besar, tapi itu adalah awal dari kehancuran. Judi bisa membuat orang-orang jadi ketagihan sampai lama-lama mempertaruhkan hal yang besar. Hingga ia pun terlambat menyadari kalau sebenarnya ia sudah kehilangan semuanya. Jadi jauhi judi, nonton aja Refresh Movie. Tetap semangat ya buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Sampai dulu. Pria ini namanya Charlie Miller. Dia adalah bandar judi yang sering mengumpulkan para penjudi untuk bergabung dengan timnya. Sejauh ini Charlie punya partner yang sangat setia, yaitu Tiffany. Tiffany adalah wanita cantik yang bisa merayu banyak pria sampai membuat para pria itu dimabuk kepayang. Contohnya seperti hari ini, Tiffany sedang berpapasan dengan seorang pria yang tengah mengisi bensin mobilnya. Setelah itu, Tiffany pura-pura pergi ke toilet, kemudian menjatuhkan cincinnya yang amat berharga. Sang pria pun segera mendekatinya dan menawarkan bantuan. Kemudian Tiffany memberikan kartu namanya dan lantas berjanji akan memberikan imbalan $1.000 untuk siapapun yang berhasil menemukan cincinnya. Dan begitu mendengar hadiah ini, sang pria pun merasa tertarik. Lalu gak lama setelah Tiffany pergi, seorang gelandangan datang. Dan tanpa diduga ia menemukan cincin Tiffany yang akan ia jual $100. Hal itu pun membuat pria tadi langsung menghampiri si gelandangan dan menawar cincin itu seharga $300. Maka si gelandangan pun langsung memberikan cincin itu lagi, kemudian pergi. Padahal yang sebenarnya terjadi, gelandangan ini adalah Charlie yang sedang menyamar. Dia bekerja sama dengan Tiffany untuk menipu pria malang tadi. Karena setelah itu uangnya akan dijadikan modal bagi Charlie dan Tiffany untuk bergabung ke meja judi. Namun strateginya nggak berhenti sampai di situ. Supaya Charlie memperoleh kemenangan yang meyakinkan, ia pun mendatangi Riley Jennings, seorang pro player judi poker yang ditakuti para penjudi Las Vegas. Dan lagi-lagi Tiffany lah yang menemukan bakat si Larry ini, kemudian mengenalkannya kepada Charlie. Lalu tanpa basa-basi, Charlie pun segera mengutarakan keinginannya untuk ngajakin Riley bergabung dengan timnya. Mereka nanti akan melawan penjudi kelas kakap yang uangnya seolah gak terbatas. Dan tugas Larry nantinya adalah memancing para penjudi itu untuk menaikkan harga taruhannya sehingga mereka nanti bisa menang besar. Akan tetapi Larry tidak menerima tawaran Charlie dengan semudah itu. Tentu aja Larry gak mau rugi, sehingga ia pun berkata jika ia gak ingin mengorbankan uangnya di sini. Maka Charlie pun menenangkan Larry dan berjanji akan menyediakan modal bagi Charlie untuk perjudiannya nanti. Dan setelah mendapatkan kesepakatan Larry, Charlie masih belum berhenti. Ia ingin merekrut satu orang lagi ke dalam timnya, yaitu si bocah ajaib bernama Vernon. Vernon ini adalah seorang dealer di kasino yang begitu terkenal di Las Vegas. Meskipun cuma seorang dealer, Vernon punya kemampuan untuk mengocok kartu yang menakjubkan. Dia bisa memindahkan kartu secara cepat bahkan sebelum para penjudi itu menyadarinya. Misalnya nih hari ini nih, ketika Vernon sedang bekerja di mejanya, datang sepasang pria dan wanita yang ingin main judi. Tapi dua orang itu justru ribut sendiri, sehingga mengalihkan perhatian orang-orang yang ada di sana termasuk kamera CCTV. Jadi pada kesempatan inilah Vernon langsung mengganti kartu yang ada di meja, sehingga nanti bisa menguntungkan bandarnya. Maka setelah keribetan itu selesai, para penjudi pun mulai main judi, lalu Vernon pura-pura kalah. Yang lagi-lagi itu cuma buah dari kerjasama Vernon dengan para koleganya. Bahkan pasangan yang ribut di mejanya tadi juga bagian dari operasi ini. Setelah Vernon mendapatkan bayarannya, ia lalu pergi dari tempat itu.
Dan berkat kejeniusan Vernon ini, Charlie pun mendatanginya, kemudian ngajakin dia untuk gabung juga ke dalam timnya. Namun awalnya Vernon menolak tawaran ini karena dia gak ingin bekerja dan diatur oleh orang lain. Dulunya Vernon memang terkenal sebagai penjudi yang pintar, lantas menghilang lama, kemudian muncul lagi sebagai dealer. Dan ia sangat menikmati pekerjaannya yang sekarang karena waktunya lebih fleksibel dan Vernon tidak perlu terikat perjanjian dengan orang lain. Sayangnya tahu-tahu Vernon didatangi oleh Scarne, oknum polisi yang mengincar para penjudi. Tapi bukannya memberantas perjudian, polisi satu ini justru minta jatah pada Vernon. Ya polisi sekali ya. Ia tahu kalau Vernon baru saja gajian, jadi ia beralasan minta uang keamanan. Akhirnya gara-gara kedatangan Scarne inilah Vernon pun menerima tawaran Charlie. Dan gak lama kemudian Larry pun datang untuk bertemu dengan Vernon. Jika sebelumnya ia belum percaya pada Charlie sepenuhnya, kini setelah bertemu dengan Vernon yang memang ahli dalam mengolah kartu, Larry pun yakin kalau timnya ini adalah tim impian. Bahkan ia juga meminjam uang kepada bosnya untuk tambahan modal judi mereka. Lalu keesokan harinya mereka bertiga datang ke tempat perjudian. Charlie dan Vernon pun di sini hanya berperan sebagai pelengkap, sedangkan Larry harus bisa memancing para penjudi lain untuk memasang taruhan lebih banyak. Maka dalam misi kali ini semuanya tergantung pada kejeniusan Larry untuk menguras dompet para musuhnya. Sayangnya ketika permainan itu dimulai, Larry tidak sepenuhnya mendapat kartu yang bagus. Namun Charlie kembali meyakinkan Larry kalau ini masih menjadi bagian dari rencananya. Yang jelas Larry harus percaya pada Vernon yang akan mengolah kartunya. Tapi lama-kelamaan permainan itu mulai membuat Larry tidak sabar. Ia ingin segera mempertaruhkan uang yang besar supaya bisa selesai lebih cepat. Jadi permainan pun dimulai lagi dan Larry menjadi penguasa permainan. Ia mengendalikan permainan kartu itu hingga mereka tiba di penawaran tertinggi. Hingga beberapa kali penjudi memilih untuk mundur karena mereka berpikir jika Larry pasti akan memenangkan permainan itu. Jadi daripada menelan kekalahan lebih besar, mereka pun membiarkan Larry untuk menjadi penantang terakhir. Maka kini tersisa Larry dengan seorang musuh yang terlihat gelisah. Larry lantas memancing orang itu untuk menambah taruhan, bahkan mengeluarkan uang tunai yang ia miliki. Dan benar saja si pria terpancing, sehingga mereka pun benar-benar mempertaruhkan semuanya sampai habis. Hingga tibalah Larry membuka kartunya yang ia yakini bisa menang. Namun ternyata Larry salah besar, karena musuhnya ini punya nilai kartu yang lebih besar, sehingga Larry harus menelan kekalahan. Kekalahan ini pun membuat Larry sangat-sangat kecewa. Ia menyesal dan marah pada dirinya sendiri yang justru terpancing dan terlalu cepat mengambil keputusan. Charlie kemudian datang dan berusaha untuk menenangkannya. Meskipun mereka harus menelan kerugian yang begitu besar, namun Charlie meyakinkan Larry kalau ini bukan kesalahannya. Permainan ini sungguh di luar prediksi BMKG. Jadi tentu saja gak ada yang menduga kalau Larry ternyata justru kalah di meja judi. Larry lantas berpikir kalau ia telah ditipu oleh bandar. Maka Larry segera menghubungi Marlo, tangan kanan bosnya, untuk mendapatkan uangnya kembali. Jadi keesokan harinya Marlo pun menemui Larry dan berencana kembali ke rumah judi itu. Dan sepanjang perjalanan Larry masih menyesali emosinya yang terlalu cepat tersulut sampai tidak memperhatikan kartu lawannya. Akan tetapi Marlo justru merasa curiga jika Larry ini ditipu oleh Charlie. Namun Larry merasa yakin kalau Charlie ada di pihaknya karena Charlie sendiri juga menelan kerugian. Lalu gak lama kemudian mereka pun tiba di TKP. Tapi ternyata rumah itu sudah kosong melompong, bahkan seperti menghilang tanpa bekas. Padahal semalam Larry baru aja ke sana. Dan pada titik inilah Larry menyadari kalau ia memang telah ditipu. Karena faktanya memang begitu. Jadi semalam setelah perjudian itu selesai, sang bandar mulai bagi-bagi keuntungan.
Charlie CS yang tampaknya berpihak kepada Larry sebenarnya hanya menipunya. Mereka hanya memanfaatkan Larry supaya memberikan uang lebih banyak ke atas meja judi. Dan nyatanya cara itu memang berhasil. Namun sebenarnya meskipun Charlie CS berhasil menipu Larry, Vernon tetap merasa ada yang aneh. Ia berpikir kalau Larry bukan pemain poker biasa, jadi mereka harus waspada. Vernon khawatir kalau suatu saat nanti akan terjadi sesuatu yang bisa merugikan mereka semua. Namun Charlie nggak mendengarkan Vernon. Ia justru berniat untuk menembus kalangan sesepuh judi. Charlie yakin dengan tim yang ia miliki sekarang, mereka bisa memenangkan perjudian dengan jumlah yang sangat besar. Sayangnya ada satu pemain yang perlu diawasi, yaitu sang legenda judi bernama Dean Stephen. Menurut cerita yang beredar, masa muda Stephen ini sudah akrab dengan pejudian. Bahkan ia sering mendatangi rumah-rumah judi dan membuat lawannya ketar-ketir. Saat itu musuh Stephen kebanyakan dari golongan mafia. Tapi awalnya orang-orang di sana menganggap Stephen sebagai anak muda culun biasa yang berjudi untuk coba-coba. Hingga akhirnya Stephen justru tertangkap telah mencurangi permainan dan membuat adu tembak tidak bisa dihindari. Gara-gara hal itu, banyak para penjudi meninggoy dan hanya menyisakan Stephen dengan seorang mafia. Pilihan hidup mereka pun menyempit antara ingin hidup tapi harus meninggalkan seluruh uang yang ada di gedung itu atau mempertahankan uang di sana namun dengan taruhan nyawa. Tapi akhirnya Stephen dan mafia ini memilih untuk bertanding aja 1 lawan 1. Sampai tiba di akhir permainan dan Stephen berhasil keluar sebagai pemenang. Dan tanpa ragu sedikit pun Stephen mengakhiri hidup mafia itu dan membawa uangnya tanpa terluka sedikit pun. Namun sekarang kabarnya Stephen ingin pensiun dan cerita itu cuma terdengar seperti legenda di dunia pejudian aja. Jadi Charlie dan kawan-kawannya merasa kalau orang bernama Stephen ini gak perlu ditakuti berlebihan. Akan tetapi permasalahan justru datang dari internal tim Charlie. Tanpa disangka dulu Vernon dan Tiffany ternyata punya hubungan asmara. Jadi tidak heran kalau sekarang mereka tampak canggung-canggung gimana gitu. Karena sekarang Tiffany udah pacaran dengan Charlie. Namun bukan Tiffany namanya kalau gak bisa merayu pria berduit. Diam-diam ia berusaha mendekati Vernon dan membuat pria itu kembali jatuh cinta padanya. Dan keesokan harinya Charlie mengajak timnya itu untuk berdiskusi kembali di sebuah restoran. Namun ketika ia sedang sendirian, tahu-tahu Marlo datang dan mencari seseorang yang bernama Charlie Miller. Awalnya Charlie berusaha menghindar, tapi itu percuma. Marlo udah tahu tentang dirinya dan menuntut uang bosnya dikembalikan. Dari situlah Charlie menyadari kalau Larry kemarin meminjam uang kepada bosnya, seorang bandar judi yang bernama Malini. Akhirnya kekhawatiran Vernon pun terbukti. Charlie kini terpojok dan gak bisa berkutik lagi. Gak lama kemudian Vernon pun datang, tapi dia langsung menghindar dengan cepat karena disambut dengan hujan peluru oleh Marlo. Hey Charlie. Tapi untungnya Vernon bisa bersembunyi dan Tiffany datang tepat waktu, sehingga mereka pun bisa kabur dari restoran itu. Sampai di tengah perjalanan, Vernon dan Charlie merasa marah. Mereka berdua menyalahkan Tiffany yang luput memeriksa latar belakang Larry. Akan tetapi mereka tidak boleh tinggal diam. Jadi untuk menghindari Marlo sementara waktu, Vernon pun ngajakin mereka untuk sembunyi di sebuah kasino. Dan ternyata di sana mereka justru bertemu dengan sesepuh judi yang disebut Sang Profesor. Maka Vernon pun menyapa seniornya itu. Dan ternyata Sang Profesor ini masih mengenali Vernon dan ia menyambut hangat seperti anaknya sendiri. Di situ Charlie juga menyapa Sang Profesor, meskipun sangat jelas terlihat kalau Charlie nggak menyukai Sang Profesor ini. Setelah itu Sang Profesor pun mengajak Vernon untuk ngobrol dan memberinya nasihat untuk segera berhenti dari dunia perjudian. Namun Vernon menjelaskan kalau saat ini ia masih bekerja sama dengan Charlie untuk mengalahkan Dean Stephen. Sang Profesor pun terkejut, lalu mengingatkan Vernon kalau ia perlu berhati-hati. Stephen bukan tukang judi kaleng-kaleng.
Dia bisa menyimpan banyak trik untuk memenangkan perjudian, jadi Vernon gak boleh tertipu. Atau dia bisa menelan kekalahan telak. Some things are more important than money. Sementara itu di lain tempat, Stephen memang berniat untuk pensiun. Malam ini ia menemui pujaan hatinya yang udah lama gak ia temui. Kini Stephen ingin melamar wanita itu dan ia berjanji ingin berhenti dari dunia judi. Tapi tentu aja gak semudah itu. Wanita ini gak segera memberikan jawaban, sehingga Stephen pun mengundangnya untuk datang ke perjudian terakhirnya esok hari. Maka pada hari selanjutnya Charlie CS pun mendatangi lokasi perjudian yang udah disepakati itu. Dan setelah mereka bertemu, ternyata tempat itu adalah milik Malini. Vernon pun sempat merasa takut, tapi Charlie dan Tiffany berusaha meyakinkannya kalau Vernon gak boleh terlihat gugup. Setelah itu mereka bertemu dengan Stephen yang katanya seorang legenda itu, dan mereka pun berkenalan sebentar sebelum akhirnya memulai permainan ini. Awalnya permainan itu berjalan seperti biasa, taruhan masih bernilai kecil sehingga belum ada ketegangan yang tercipta di atas meja ini. Dan ketegangan itu pun baru dimulai ketika ada seorang penjudi yang hampir menipu musuh-musuhnya. Begitu ia ketahuan, para bodyguard pun langsung mengamankannya, dan hal ini menandakan kalau perjudian itu benar-benar serius. Gak lama kemudian permainan pun dilanjutkan dan nilai taruhan pun semakin tinggi. Akan tetapi di sini Vernon menyadari betapa tenangnya Stephen yang membuatnya jadi curiga, sedangkan ia gak pernah mendapat kartu bagus dan tak punya kesempatan untuk mengganti kartu itu seperti yang biasa ia lakukan. Apalagi jika nantinya ia ketahuan curang, nanti bisa dikeluarkan secara memalukan seperti pria sebelumnya. Ketegangan pun semakin meningkat sampai Malini memutuskan untuk menghentikan permainan selama 20 menit. Pada saat itu Tiffany langsung menghampiri Vernon yang membuat Charlie merasa cemburu. Namun karena saat ini yang terpenting adalah memenangkan permainan, mereka bertiga pun kemudian berusaha membaca permainan Vernon. Sampai akhirnya Vernon menyadari kalau di balik kartu itu ia menyimpan angka 3 dimensi yang memungkinkan untuk Stephen membaca kartu lawan. Maka Vernon pun punya cara untuk mengalihkan perhatian Stephen dan mengubah kartu miliknya. Gak lama kemudian permainan kartu pun kembali dilanjutkan. Sejauh ini kartu milik Vernon masih belum menunjukkan kemajuan, sedangkan Stephen mulai membaca kartu Vernon melalui lirikan matanya. Hingga tiba di ujung permainan, Vernon pun mempertaruhkan semuanya. Bahkan ia juga menaruh semua uang tunai yang bisa ia bawa, supaya kemenangan mereka nantinya bisa berlipat-lipat ganda. Hal ini bertujuan untuk memancing Stephen agar sama-sama mempertaruhkan segalanya. Namun tiba-tiba Marlo datang untuk menemui bosnya, Malini. Ia ternyata mencari Vernon dan teman-temannya untuk menuntut kasus penembakan yang terjadi kemarin. Hey! Not so fast, Slick. You're the Vernon from Kansas City? Suasana di dalam ruangan itu pun menjadi gak kondusif, dan sebenarnya ini merupakan kesempatan bagi Vernon untuk mengganti kartunya. Dan akhirnya untuk meredam keributan itu, Malini sebagai tuan rumah menenangkan semuanya. Ia kemudian memberi kesempatan pada Vernon dan Stephen untuk menyelesaikan permainannya. Melihat hal itu, Charlie dan Tiffany pun sangat berharap Vernon untuk menang. Bocah itu kemudian membuka kartu terakhirnya yang telah berhasil ia rubah. Namun sayangnya keberuntungan belum berpihak pada dirinya. Stephen ternyata punya kartu yang nilainya lebih tinggi, sehingga permainan ini bisa dimenangkan oleh sang legenda. Charlie dan Tiffany pun sangat kecewa. Mereka menyalahkan Vernon yang salah mengambil langkah, sehingga langsung meninggalkan Vernon saat itu juga. Padahal kenyataannya tidak berkata begitu. Esok harinya Vernon duduk sendirian di sebuah restoran yang sepi. Stephen tahu-tahu datang bersama kekasihnya dan memberikan jackpot sejumlah $2 juta atau senilai dengan 31 miliar rupiah.
Tanpa diduga, sang profesor ternyata bekerja sama dengan Steven, dan kini uang itu diberikan semuanya untuk Vernon. Karena mulai hari ini, Steven ingin benar-benar pensiun dari meja judi. Jadi beginilah kehidupan Vernon sekarang. Walaupun teman-temannya udah meninggalkannya, namun ia justru bisa kaya raya 7 turunan. Sama seperti prinsip hidupnya, Vernon ingin bekerja sendiri. Ia ingin bebas karena gak ada orang yang bisa mengatur dirinya. Could show